Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Rabu 30 April 2025. Judul renungan, mengutamakan kepentingan orang lain. Firman Tuhan terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-24. Janganlah seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Ada sebuah biara yang mengalami penurunan kualitas moral. Setiap orang bersikap egois dan hanya mementingkan kepentingan sendiri. Sehingga hubungan antar rabi menjadi renggang dan penuh kecurigaan. Suatu hari seorang biarawan yang cerdik menyebarkan kabar bahwa di antara mereka ada seorang Mesias. Pernyataan itu segera menggemparkan seluruh biara. Sejak saat itu, kondisi dalam biara mulai berubah. Masing-masing mulai berpikir, jangan-jangan salah satu dari mereka adalah Mesias. Akibatnya mereka pun saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Namun perubahan yang terjadi bukan berasal dari kesadaran sejati akan kasih dan kepedulian, melainkan dari rasa takut dan kewaspadaan terhadap isu yang tidak benar. Saudaraku, hikmat dunia menyatakan bahwa kita berhak mendapatkan dan mempertahankan apa yang kita miliki. Hikmat dunia juga berkata bahwa jika sesuatu bukan milik kita, maka itu bukan urusan kita. Namun dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 24, Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus, jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Sebagai anak-anak Allah yang memiliki Mesias sejati dan telah ditebus dengan darahnya yang tak ternilai harganya, kita pun harus memperhatikan kepentingan orang lain yang berharga di mata Allah. Untuk dapat mengutamakan orang lain, kita perlu terlebih dahulu belajar menyangkal diri dan rela merendahkan diri seperti Kristus. Kita tidak bisa benar-benar mengutamakan kepentingan orang lain jika di dalam hati masih ada keinginan untuk mencari penghargaan diri dan validasi. Tuhan Yesus adalah teladan hidup kita. Mari kita fokus pada kehendak Tuhan, bukan pada diri sendiri. Tujuan Tuhan adalah agar orang lain dibangun dan diselamatkan. Dalam ayat 33b dikatakan, supaya mereka beroleh selamat. Jadi, kita melakukan segala sesuatu demi Injil Kristus, agar mereka beroleh keselamatan. Dalam menjalani kehidupan, Tuhan menghendaki agar kita dapat belajar mengutamakan kepentingan orang lain serta mengikis kepentingan diri sendiri. Dengan pemahaman seperti ini, kita pasti akan berhati-hati untuk bertindak demi perluasan Injil. Hidup yang berdampak yang akan memengaruhi kehidupan orang lain secara positif. Mengutamakan kepentingan orang lain adalah karakter Kristus. Pertanyaan untuk direnungkan. Hal apa yang membuat saudara sulit untuk mementingkan kepentingan orang lain? Bagaimana menghidupi kebenaran hari ini dalam hidup saudara sehari-hari? Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.